Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Selin, NIM F2018 01084 dari kelas B2 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai bioafabilitas dan bioekivalensi. Sebelumnya kita itu harus mengetahui dulu bioafabilitas dan bioekivalensi. Bioafabilitas sendiri itu adalah jumlah relatif dari obat yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik sesudah pemberian obat dalam sediaan tertentu. Dan bioekivalensi itu adalah atau kesetaraan hayati. Maksudnya di sini adalah jumlah obat dalam bentuk aktif antara obat yang satu dengan obat yang lain, tetapi memiliki khasiat yang sama. Selanjutnya, rute pemakaian obat. Di sini ada dua, yang pertama itu intravaskular dan ekstravaskular. Intravaskular sendiri adalah obat langsung masuk ke dalam pembuluh darah atau sirkulasi sistemik tanpa melalui absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Contohnya itu seperti pemberian intravena, intraarterial. Yang kedua itu ekstravaskular. Di sini adalah obat itu harus melewati fase absorpsi agar dapat mencapai sirkulasi sistemik. Contohnya itu seperti pemberian per oral, per rektal, subkutan, per inhalasi, bukal, dan lain-lain. Selanjutnya, penentuan aktivitas obat mulai dari bentuk sediaan sampai memberi respon. Contoh untuk pemberian per oral. Di sini ada empat tahap. Yang pertama itu ada farmasetika, biofarmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Yang pertama itu atau farmasetika atau penyediaan obat. Di sini seperti tablet atau kapsul, itu yang dimana tablet atau kapsul itu disintegrasi menjadi granul atau agregat, kemudian disintegrasi kembali menjadi partikel halus, kemudian didisolusi, yang dimana disolusi di sini adalah pelepasan senyawa obat dan melarut dalam media pelarut atau obat dalam larutan yang kemudian diabsorpsi dalam tubuh. Ini telah masuk dalam tahap biofarmasetika, yang dimana biofarmasetika itu adalah hubungan fisikokimia formulasi obat terhadap bioafabilitas obat. Kemudian obat akan masuk ke dalam darah, cairan, dan jaringan lainnya. Ini akan masuk ke dalam tahap farmakokinetik, yang dimana tahap farmakokinetik di sini adalah nasib obat dalam tubuh. Kemudian mengukur kadar obat dalam reseptor. Kemudian itu akan menimbulkan respon farmakologi. Respon farmakologi di sini sudah masuk ke dalam tahap farmakodinamik, yang dimana tahap farmakodinamik ini adalah tempat atau mekanisme kerja serta efek fisiologi dan biokimia obat pada organisme hidup. Yang terakhir itu respon klinik dan terapeutik. Plasma concentration time profile. Yang pertama di sini adalah AUC atau area under the concentration time curve, atau area di bawah kurva konsentrasi. Di sini adalah untuk mengukur tingkat ketersediaan hayati. Yang kedua itu Cmax, the observed maximum concentration of drug, atau konsentrasi maksimum obat yang diamati. Di sini untuk mengukur tingkat penyerapan dan tingkat ketersediaan hayati. Yang terakhir itu Tmax, the time after administration of drug at which max is observed. Maksudnya di sini adalah waktu setelah pemberian obat di mana Cmax diamati. Tujuannya untuk mengukur tingkat penyerapan. Bioafabilitas atau ketersediaan hayati, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya bioafabilitas itu adalah jumlah relatif atau presentasi dari obat yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik sesudah pemberian obat dalam sediaan tertentu. Selanjutnya, with formulation has higher bioavailability. Di sini dapat dilihat pada kurva ada 3 sediaan. Yang pertama itu ada sediaan A, B, dan C. Di sini memiliki waktu yang sama antara
antara ketiga sediaan ini memiliki waktu yang sama. Yang pertama itu yang dimana di sini dapat dilihat bahwa sediaan C itu memiliki level plasma yang lebih tinggi dibandingkan sediaan A dan B, tetapi ketiga sediaan ini memiliki waktu yang sama. Bioavailability absolute. Bioavailabilitas absolut yaitu suatu angka yang menunjukkan rasio ketersediaan hayati suatu obat yang diberikan ekstravaskuler terhadap intravaskuler. Dapat diukur dengan membandingkan AUC produk yang bersangkutan setelah pemberian oral dan intravena. Selanjutnya absolute bioavailability. Dengan menggunakan dosis yang sama yaitu intravena dan oral, dapat dilihat di sini kurva konsentrasinya. Di sini yang berwarna orange ini adalah AUC dari intravena, kemudian berwarna biru itu AUC dari oral. Dapat dilihat di sini AUC intravenanya memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan AUC oral, tetapi memiliki waktu yang sama. Relative bioavailability atau relative bioavailability itu sini adalah the relative bioavailability is the systemic availability of a drug from one drug product A compared to another drug product B. Maksudnya di sini adalah bioavailabilitas relatif itu adalah ketersediaan sistemik suatu obat dari suatu produk A yang dihasilkan oleh produk obat lain. Selanjutnya di sini adalah relative bioavailability. Di sini ada kurva konsentrasi dengan menggunakan dosis yang sama yaitu intravena dan oral. Dapat dilihat di sini yang berwarna biru di sini adalah AUC oral produk A dan berwarna merah ini adalah AUC produk B. Di sini dapat dilihat bahwasanya AUC oral produk A ini memiliki konsentrasi lebih tinggi dibandingkan AUC oral produk B, tetapi memiliki waktu yang sama. Untuk menentukan nilai F di sini dapat membandingkan AUC oral produk A dan AUC oral produk B. Bioavailabilitas relatif. Bioavailabilitas relatif adalah suatu ukuran yang menunjukkan perbandingan kecepatan dan derajat suatu sediaan obat mencapai sirkulasi sistemik terhadap sediaan lain yang digunakan sebagai pembanding. Studi bioekivalensi dilakukan karena banyak produk yang dianggap ekivalen farmaseutik tidak memberi efek terapeutik yang sebanding pada penderita. Pharmaceutical equivalence yang di sini harus memperhatikan tes dan reference atau pengujian dan petunjuk, yang dimana di sini dapat dilihat yang pertama itu adalah drug particle size atau ukuran partikel obat, yang kedua itu excipient, yang ketiga itu manufacturing equipment or process atau proses manufaktur, yang terakhir itu site of manufacture atau situs manufaktur, yang dimana di sini dapat menyebabkan perbedaan kinerja prosedur in vivo dan memungkinkan bioequivalensi. Dua sediaan dikatakan bioekivalen apabila nilai parameter farmakokinetik yang dibandingkan tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik, terutama Cmax, Tmax, dan AUC, ataupun kalau ada perbedaan tersebut pasti tidak lebih dari 20%. Di sini dapat dilihat contoh uji bioekivalensi. Obat ujinya di sini ada dua, yaitu generik dan non generik. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri pada slide. Kemudian contoh uji bioekivalensi. Dari data uji bioekivalensi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu nilai ketiga parameter ketersediaan hayati menunjukkan pembanding cenderung memberikan derajat ketersediaan hayati yang sedikit lebih baik. Ini dapat dilihat dari Cmax dan AUCO yang sedikit lebih tinggi, tetapi nilai ini tidak mencapai kebermaknaan statistik. Yang kedua itu dari segi kecepatan atau rute, generik nampaknya sedikit lebih baik, ditunjukkan dengan nilai Tmax yang lebih singkat.
Yang ketiga itu kecepatan eliminasi kedua sediaan didapatkan sama. Waktu paruh eliminasi adalah 1,8 kurang lebih 0,2 jam dan 1,9 kurang lebih 0,3 jam untuk generik dan non generik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.